musim hujan itu jalanannya tidak bisa dilalui motor ataupun mobil. Jalan kaki pun licin. Hati-hati sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa kembali di podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang kami persembahkan buat Anda semua langsung dari Puncak Tanah Doang, Kecamatan Bonto Manai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, teman pemilih, kita kembali akan berbincang-bincang dengan setelah perkenalan tadi dengan petugas Pantarli kita yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita semua, bahwa di dalam proses pemutahiran data pemilih ini ada petugas pemutahiran data pemilih yang ada di sini. Ada dua orang. Yang pertama itu adalah Musdalifah ya, dan Ibu Rosdiani. Nah, saya akan mulai bertanya kepada Ibu Rosdiani proses yang telah dilakukan di TPS mana tadi Ibu? Di TPS 2. Kalau beliau adalah TPS di Huluk ya? Ya? Iya Pak. Oke. Nah, ada berapa jumlah data pemilih di TPS? Data pemilih di TPS 2 Dusun Balampangi itu ada 117. 117. Iya. Oke. Waktu melakukan proses pencocokan dan penelitian, itu adalah proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan dari rumah ke rumah. Apa ada hambatan dan kendala yang dialami ketika melakukan proses tersebut? Silakan Bu. Iya Pak, ada hambatan. Hambatannya itu waktu pencoklitan itu ada saja hambatan yang terjadi, yaitu saya itu mencari warga dari rumah ke tempat sumur, seperti tempat permandian, sumur umum. Oh, jadi ketika didatangi yang bersangkutan tidak ada di rumah, Dan itu ada warga tetangga yang bilang katanya ada di sumur. Lalu sampai mendatangi ke sumur begitu ya. Ya terus sampai di sumur, nah itu kan harus kamu harus mencocokkan KTP-nya segala macam. Saya menunggu sampai dia selesai. Oke, selesai lalu bareng-bareng pulang ke rumah. Terus setelah itu diperlihatkan KTP-nya begitu ya, dan kakaknya ya. Oke. Yang lain apa ada hambatan yang ditemui selain yang di sumur tadi? Hambatan yang saya temui itu ketika saya meminta kartu keluarganya, beliau bertanya untuk apa. Saya menjawab untuk pencocokan data. Dan beliau menjawab selalu banyak yang meminta kartu keluarga saya, tapi kenapa saya tidak pernah mendapatkan sumbangan. Iya. Sepertinya berharap bantuan begitu ya, dan selama ini tidak pernah diterima. Berpikir itu kalau kita meminta kartu keluarga itu untuk semacam sumbangan. Oke, tetapi kamu mampu menjelaskan bahwa kami ini dari iya, karena saya memakai papan nama dan inilah guna saya untuk memakai baju ini tersebut, karena biar saya diketahui oleh warga bahwasanya ini saya itu Pantarli. Ya, teman pemilih, bahwa proses pemutahiran data pemilih ini akan berlangsung mulai dari tanggal 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Jadi masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan lah bagi warga yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian di rumah-rumah masyarakat. Maka kami berharap bahwa dilayani seperlunya, karena seperti kita ketahui bahwa data pemilih ini sangat penting di setiap tahapan pemilihan umum, karena dari sanalah kita bisa menghitung surat suara dan logistik yang lain. Jadi himbauan kami ya seperti yang dialami tadi, itu bukan beliau saja mengalami, tapi hampir di semua
daerah itu ada seperti itu, begitu ya. Ya, kemudian kami beralih ke Ibu Rusdiani. Ibu bertugas di TPS mana, Ibu? Nama saya Ibu Rusdiani, saya bertugas di TPS Bantarli di TPS 003 Desa Bonto Koraang. Lanjutkan tadi sama pertanyaannya, apa ada kendala? Yang saya alami, biasanya kalau kita datangi rumahnya tidak ada orangnya, kita menunggu. Paling tidak kita menunggu beberapa menit atau beberapa jam. Kita tunggu baru kita data supaya data pemilihnya cepat selesai. Ya, itu di Kampung Balangpangi apa satu kampung saja, tidak ada yang terpisah di situ rumah-rumah penduduk? Oh, tidak ada, Pak. Ya, terus akses ke kalau aksesnya apa dari Ibu tinggal di situ juga ya? Tinggal di situ juga, Pak. Ya, jadi itu berapa hari Ibu melakukan proses pencoklikan? Saya melakukan pencoklitan 2 hari, Pak. 2 hari tuntas semua? 2 hari itu karena sedikit juga jumlah pemilihnya. Cuma berapa tadi? 80 orang. Ya. Nah, ada berapa yang tidak memenuhi syarat karena meninggal misalkan? Kalau yang tidak memenuhi syarat ada 3 orang, Pak. 3 orang karena apa itu? Meninggal. Oh, tidak ada yang pindah-pindah kayak gitu? Tidak ada yang pindah. Nah, tadi sama pertanyaannya berapa tadi? 100 sekian itu apa ada yang TMS begitu? Ada, Pak. Ada 5. 2 itu meninggal, 1 itu salah penempatan TPS. Iya. Dan 2 itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan, Iya. Ya. Terus bagaimana proses pengiriman laporan melalui e-coklik? Itu ada hambatannya, Pak. Oh iya, iya. Saya menemui PPS saya dan mau masuk ke aplikasi itu, HP saya rusak, Pak. Oh, rusak. Langsung layar hitam, Pak. Jadi solusinya gimana? Dan alhamdulillah PPS saya memberi solusi. Yeah. Dan dia memakai HP-nya, Pak. Itulah baiknya ketua PPS saya. Jadi langsung hari itu ada ketua PPS-nya. Iya, begitu ya? tidak pernah menyulitkan saya. Artinya sangat mendukung kelancaran tugas kamu, begitu ya? Iya, oke. Ibu namanya apa, Bu? Risma. Ya, Ibu Risma di PPS Bonto Koraang ya. Ya. Apa dalam setiap hari di proses pemutakhiran data pemilih yang berlangsung dari tanggal 12 itu dilakukan pemantauan? Iya, Pak. Iya, bagaimana hasil pemantauan Ibu terkait dengan aktivitas dari petugas kita di bawah, Bu? Pertama-tama sebelum saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Risma. Saya PPS Desa Bonto Koraang, Kecamatan Bonto Manai. Yeah. Adapun beberapa hambatan pada saat melakukan pendampingan untuk coklit Bantarli. Yang pertama itu karena kan musim hujan. Jadi ada suatu hari itu saya dengan Ibu Kasma melakukan monitoring. Terus kan jalanan ke kampung itu setiap TPS memang kan rusak total. Terus jalanannya itu berlumpur. Terus kalau hujan itu becek. Ya, itu di kampung mana itu? Hulu, Balangpangi, Teko. Hampir sama itu semua jalanannya rusak. Jadi pernah satu hari itu kami melakukan monitoring sama Bu Kasma karena motornya tidak bisa mendaki, jadi karena kan bannya turun ke lumpur itu, jadi kami harus saling mendorong supaya bisa mendaki. Ya, teman pemilih itulah salah satu kesulitan dan hambatan yang dialami petugas kita di bawah seperti yang diceritakan oleh Ibu PPS tadi. Nah, terus apa solusi-solusi yang ditempuh sehingga semua itu bisa berjalan dengan lancar? Saling membantu, Pak, dan bekerja sama. Kan itu hari saling mendorong untuk bisa mendaki.
Terus pernah juga kami mendampingi Pantarli itu harus ke kebunnya karena kebetulan pada saat melakukan coklit itu tidak ada di rumahnya, Pak. Oh ya, jadi ke kebunnya lah dan ketemu orangnya. Ketemu. Begitu ya? Oh, berarti hari itu tidak ada orang di rumah itu begitu ya, bisa Iya. ditemui. Lalu dapat informasi dari mana? Katanya Dari bahwa tetangganya, Pak. Oh, dari tetangganya. Lalu kebunnya itu jauh apa tidak? Lumayan jauh. Menjauh pakai jalan kaki apa naik motor? Jalan kaki. Jalan kaki, teman pemilih. Seperti itulah tugas-tugas teman-teman kita di bawah, termasuk PPS-nya yang senantiasa mendampingi para petugas-petugas yang artinya di lapangan selama proses berlangsung begitu ya. Iya. Saya tanya, apa dua orang ini kan cewek semua, apa tidak ada cowok di PPS Bonto Korang? Satu, Pak. Oh, satu, ada lagi satu. Lalu beliau aktif juga untuk memantau. Iya, aktif, Pak. Kerja dari teman-teman kita. Iya. Iya, seperti yang saya tanyakan ke Risma, apa yang dialami, dilihat, disaksikan terkait dengan tugas-tugas yang dijalankan oleh petugas kita di bawah Pantarli kita. Saat pencoklitan oleh Pantarli dari Desa Bonto Koraan, sekian banyak kendala-kendala yang dihadapi. Walaupun begitu banyak kendala, tapi kita bekerja sama semua PPS dan Pantarli menyelesaikan masalah itu dengan bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Tadi kan telah diceritakan bahwa ada yang tadi satu hari itu bisa ketemu berapa warga, berapa masyarakat pemilih tadi? 40. Nah, pada saat itu apa dari PPS Bonto Korang itu juga ada mendampingi? Iya. Jadi bersama-sama Ya, mendampingi sampai selesai 44 itu dalam satu hari. Iya, kan itu harus didokumentasikan ya. Jadi ada semua dokumentasinya, Pak. Dampingi. Iya. Oke. Lalu ada lagi yang bisa diceritakan yang kira-kira yang unik-unik ditemui saat pemantauan, Ibu? Iya, terima kasih. Banyak sekali kendala yang saya hadapi saat memonitoring Pantarli Desa Bonto Korang. Dua yang tidak bisa dilupakan dalam kendala ini. Pertama, jarak antara Huluk dengan Balampangi Teko itu 5 kilo dan jalannya rusak sekali. Oke. Jadi kalau musim hujan, Pak, itu jalanannya tidak bisa dilalui motor ataupun mobil. Oh iya. Jalan kaki pun licin. Iya, jadi Hati-hati sekali. Jadi saya harus mutar dari Huluk ke Benteng, dari Benteng ke Teko, dari Teko ke Balampangi yang jaraknya 33 kilo. Jadi kalau saya PP, saya jangkau itu 66 kilo. Jadi berarti dari jalur provinsi saya lewati, Pak. Oke. Lah, teman pemilih sekalian, itu adalah kampungnya Pak Sandri Abeng ya. Nah, Iya. tadi diceritakan dari ibu kota desa itu cuma 5 kilo ya, tetapi Iya, Pak. ternyata ada kerusakan jalan, jadi akses ke situ sangat sulit. Jadi harus melalui jalur yang lain dan itu sangat jauh. Kalau boleh tahu berapa TPS di Bonto Korang? 4 TPS. 4 TPS. Iya, TPS di Balampangi, terus Huluk yang TPS Pakopiang, Pakopiang. TPS Teko. TPS Teko. Berarti 4 Pantarlinya juga. Iya. Oke, jadi di Teko itu cuma ada 1 TPS ya? Iya, Iya. 1 TPS. Ya, baiklah teman pemilih sekalian, kita akan bertanya kepada PPK yang hadir di sore hari ini. Ada Pak Aspudin Malik, beliau adalah Divisi Parmas dan yang memonitoring langsung juga
pekerja atau kerja-kerja Pantarli kita dibawa, bagaimana proses pemantauan atau monitoring yang dilakukan oleh PPK pada saat ini? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa di Bontomanai itu ada 10 desa. Ya, 10 dan desa. terdiri dari 52 TPS. Oke, ya. Ya, dalam setiap kami memonitoring ke masing-masing PPS di setiap desa, alhamdulillah pekerjaan teman-teman PPS, teman-teman Pantarli di lapangan cukup memuaskan. Ya. Meskipun ya kita ketahui banyak kendala-kendala yang terjadi. Seperti yang telah diceritakan tadi oleh teman Pantarli kami bahwa kondisi geografis, kondisi jalan yang sangat buruk, itu agak menyulitkan. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan mereka, proses coklit di 10 desa di Kecamatan Bontomanai sudah selesai 100% sampai dengan saat ini. Oke, jadi sudah selesai 100%. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Dan perlu kami sampaikan bahwa keadaan geografis bukan hanya terjadi di Desa Bontokoraang ini. Ada beberapa desa yang kondisinya juga hampir sama dengan kondisi di Bontokoraang terkait dengan geografisnya. Bagaimana kesulitan teman-teman Pantarli untuk memberikan laporan hariannya ke PPS dengan kondisi yang seperti itu, sehingga terkadang mereka harus sampai malam baru sampai laporannya ke PPS, sehingga PPS juga kemungkinan biasanya terlambat laporannya ke PPK. Ya. Nah, kalau kondisi sinyal bagaimana di? Kalau kondisi sinyal itu masih banyak TPS-TPS yang kondisinya lemah, bahkan ada yang memang tidak ada sama sekali sinyalnya Pak di sana. Jadi laporannya laporannya nanti diantar langsung ke PPS, nanti di PPS baru dimasukkan ke Ecoklik terkait Ecoklik ini. Kemudian terkait juga di Bania Timur misalnya, di sana ada satu kampung yang ya lumayan jauh lah dari itu kampung ibu kota apa? desa, Kampung Bisorang. Oke, Bisorang ya. Ada berapa TPS di sana Pak? Di Bania Timur ada 7 TPS. 7 TPS. Memang ada satu TPS di Bania Timur itu yang pemilihnya cuma 38. Itu di TPS mana? Di TPS Bontomas sini, dengan pertimbangan jarak yang sangat jauh apabila tidak ada TPS di sana, karena penduduk di Kampung Bontomas ini itu harus melewati 5 desa untuk sampai ke TPS-nya. Oh, jadi setiap pemilu ada TPS di situ memang. Baru kali ini kita upayakan dan alhamdulillah pihak KPU memberikan peluang itu kepada kami. Iya. Oke. Mereka harus melalui kurang lebih 15 km untuk sampai ke TPS-nya, sehingga dengan pertimbangan itu maka KPU memberikan satu TPS di sana meskipun jumlah pemilihnya hanya sekitar 40-an orang. Hal ini pun sebelumnya kami diskusikan kesediaan SDM di sana untuk KPPS-nya nanti, dan ini alhamdulillah mereka kita temukan di sana. Iya, keaktifan dari teman-teman anggota PPK pada saat ini terkait dengan monitoring. Alhamdulillah kami di Poncoklitan itu gimana? Iya, kami di PPK Pak kerjasama cukup bagus. Kita masing-masing membagi korwil, akan tetapi untuk monitoring ini kita bukan hanya terpaku pada korwil kita masing-masing. Kita seperti juga disampaikan tadi bahwa sudah 100% selesai seluruh kecamatan Bontoman ini, tapi saya dengar bahwa ada beberapa yang tidak bisa ditemui. Bagaimana itu Pak? untuk saat ini karena memang belum ada pengenangannya untuk di TMS kan, itu yang tidak bisa ditemui, kita masih tetap masukkan dia sebagai pemilih. Itu berapa jumlahnya itu? Ada 293. Ya, kemudian yang terakhir ya, kami akan tanyakan semua narasumber ini, apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan daripada demokrasi atau pemilu yang akan kita laksanakan pada 2024 dan pemilu-pemilu yang akan datang. Apa harapannya? Yang kita mulai dari Ibu Musdalifah ya. Ya. Harapan saya untuk kedepannya yaitu agar rakyat tetap damai, damai dan demokratis. Oke, artinya dengan adanya pemilihan umum jangan sampai kita terkotak-kotak gitu ya. Kita tetap
bersaudara, ya beda pilihan itu saya kira biasa saja. Iya. Kira-kira kalau begitu ya, begitu ya. Iya, Pak. Ibu, ya. Ibu Risma, Ibu Rosdiani, ya, apa harapannya untuk demokrasi kita ke depan? Harapan saya mudah-mudahan di dalam demokrasi ini kita harus apa itu namanya, jujur, Ya, harus kompak begitu ya, Ya. rukun saja. ya, Ya, tidak usah terpengaruh, dan saya kira kita harus menghindari hoax dan money politik, saya kira begitu ya. Iya. Ibu, ada harapannya? Mungkin harapan saya Pak, para penyelenggara Ya, harus saling bekerja sama, oke. terus tetap semangat, Semangat, oke. terus saling mendukung. Ya, kini ini pesan yang luar biasa teman pemilih. Nah, kita tetap bersemangat dalam kondisi apapun. Yang penting demokrasi kita atau pemilihan itu berjalan dengan baik, saya kira itu ya. Ya, Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Saya mengharapkan semua masyarakat dalam pemilihan ini supaya aman, tertib, damai dan demokrat. Oke, siapapun yang terpilih Demokrasi, kita harus demokrasi. Ikhlas menerima. begitu Iya. Ya. Ya, Ibu, Pak Naspuddin, silakan. Dan terakhir pesannya Ya, untuk harapan demokrasi. saya untuk pemilu kita kali ini, Ya. tentu saja ini juga menjadi harapan kita semua, barangkali bagaimana pemilu kita ini bisa berjalan secara baik, Ya, lancar, demokratis, jauh dari money politik, ya. jauh dari hoax. Ya. Saya kira ya itu harapan besar saya. Kemudian juga saya berharap kepada pihak KPU selaku pemegang kebijakan di Ya. dalam pelaksanaan pemilu kita kali ini, itu agar regulasi jangan selalu berubah, Pak. Oh, oke. Karena Ya. biasa kita sudah di tengah tahapan tiba-tiba regulasi berubah. Oh, iya. Ini sangat menyulitkan teman-teman kita Pantarli di bawah. Ya, Saya kira ini itu pesan yang bagus. ya, itu harapan besar saya, Pak. Harapannya jangan sampai di tengah-tengah tahapan selalu regulasi itu berubah-ubah kayak begitu. ya, karena seperti saat ini untuk regulasi pemutahiran itu sudah beberapa kali dirubah. Oke. Sudah beberapa kali ada perubahan, maksud saya, Pak, bukan Ya. dirubah ya. Ya. Jadi saya harap itu regulasi harus benar-benar fit baru kita laksanakan ini. Ya, oke. Di bawah, Pak, karena itu sangat menghambat juga kerja-kerja teman-teman Pantarli di bawah. Ya, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih para narasumber atas kesempatan bincang-bincangnya kali ini. Ya, boleh aplaus. Ya, ya, oke. Ya, sekali lagi demikianlah podcast kita kali ini, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.